semuanya sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Maranatha Tahika, dengan NIM 22046242 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Yang terhormat Pak Suka Pandia selaku dosen pendidikan agama Kristen saya, dan yang saya cintai teman-teman yang akan menonton video saya kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Purpose Driven Life 3 dan 4. Di sini pertama-tama yang saya bahas adalah dari materi Purpose Driven Life. Yang pertama adalah Life is temporary assessment. Hidup adalah penugasan sementara. Ya, hidup sangatlah singkat. Hidup hanyalah tempat, dunia juga hanya tempat yang sementara. Ada sebuah assessment. Engkau menipu Tuhan kalau yang engkau ingini hanyalah melakukan segala sesuatu dengan caramu sendiri, bermain mata dengan dunia setiap ada kesempatan. Engkau akhirnya akan menjadi musuh Tuhan dan jalan-jalannya. Terdapat di Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi hidup adalah penugasan sementara. Kita harus hidup untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan dunia yang sementara ini. Yang kedua, pembahasannya adalah the reason for everything, alasan untuk segala sesuatu. Hidup dengan kemuliaan Tuhan adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dengan kehidupan kita. Itu adalah sasaran utama kehidupan kita. Bagaimana mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama, bagaimana cara mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama yaitu dengan cara menyembah Dia, menyembah Tuhan. Yang kedua, mengasihi orang lain, mengasihi orang percaya lainnya. Yang ketiga, menjadi serupa dan segambar seperti Kristus, melayani orang lain melalui karunia-karunia kita. Yang kelima, memberitahukan orang lain tentang Dia. Untuk apakah kita hidup? Yang pertama, Tuhan mengundang kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan dengan memenuhi tujuan yang Dia buat untuk kita. Yang kedua, kehidupan yang sebenarnya dimulai dengan memberikan diri kita. Kehidupan yang sebenarnya dimulai dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadi kita harus memberikan kehidupan kita kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, mempercayai Tuhan Yesus. Ya, kita harus mempercayai Tuhan Yesus. Kita harus percaya Tuhan itu ada. Kita harus mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Kita harus mempercayai semua yang akan kita lakukan kepada Tuhan. Karena kita percaya adalah kita berdoa menyembah Tuhan dengan hati. Menerima Tuhan itu sebagai Tuhan kita. Dan yang terakhir. Di dalam Kolose 3 ayat 23 apa berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan daging. Tapi kita harus menyenangkan, atau apapun yang perbuat kita adalah tujuan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk semata-mata untuk orang lain. Nah, apa yang membuat Allah tersenyum? Satu, ya kita lebih mengasihi Dia. Kita harus lebih mengasihi Dia daripada orang lain yang kita kasihi. Kita harus mengasihi Dia di atas segalanya. Yang kedua, jika kita percaya sepenuhnya kepadanya, jika kita percaya sepenuhnya kepadanya, jadi kita harus benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
Yang ketiga, jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Kita harus taat kepadanya dengan sepenuh hati, bukan dengan paksaan atau karena agama orang tua kita. Jadi kita harus taat kepadanya dengan sepenuh hati. Yang keempat yang akan membuat Allah tersenyum, jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya. Dan yang kelima, jika kita memakai kemampuan kita. Tuhan memberikan talenta untuk kita, untuk dipakai, untuk Tuhan memberikan talenta untuk kita. Dan kita harus memakai talenta kita untuk menyenangkan hatinya. Misalnya yang mempunyai talenta, yang diberikan talenta musik, kita harus memberikan pelayanan, bermain musik di dalam gereja kita masing-masing. Nah, inti dari penyembahan adalah penyerahan yang disertai dengan kepercayaan. Nah, itu adalah inti dari penyembahan itu. Mengembangkan persahabatan dengan Tuhan. Yang pertama, caranya jujur kepada Tuhan, taat kepada Tuhan dalam iman, menghargai apa yang Tuhan hargai, menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari apapun yang lain. Penyembahan yang menyenangkan Tuhan. Yang pertama, tepat. Kedua, autentik, segenap akal budi dan praktis. Ketika Tuhan terasa jauh. Nah, ketika Tuhan terasa jauh, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, katakanlah kepada Tuhan apa yang Anda rasakan. Yang kedua, pusatkanlah perhatian pada siapa Tuhan sebenarnya. Sifatnya tidak berubah. Yang ketiga, percaya pada Tuhan, menepati janji. Yang keempat, ingat apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita semua. Oke, sekian bahasan saya tentang materi purpose driven life 3 dan 4, dan saya akan lanjutkan ke materi purpose driven life 5 dan 6. Nah, kita semua dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Itu terdapat dalam Yohanes 15 ayat 5. Manfaat menjadi anggota keluarga Allah. Yang pertama, manfaat menjadi anggota keluarga Allah. Perjanjian baru memberikan tekanan pada warisan kita yang berharga. Dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terdapat dalam Filipi 4 ayat 19. Apakah yang Anda apakah yang ada dalam warisan itu? Nah, yang pertama, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Kita akan diubahkan sama sekali untuk menjadi Kristus Yesus. Yang ketiga, akan dibebaskan dari segala rasa sakit, kematian, dan penderitaan. Keempat, kita akan memberikan upah dan ditugaskan lagi di posisi pelayanan. Yang terakhir, kita akan menerima bagian dalam kemuliaan. Begitu. Enaknya kita ya, diberikan warisan oleh baptisan. Nah, dengan kita kita menjadi keluarga Allah, kita menjadi tubuh Allah dengan cara membaptiskan diri, mengidentifikasikan diri dengan keluarga Allah dengan cara baptisan. Mengapa harus mempunyai prioritas dalam kehidupan Anda di atas segalanya? Hidup tanpa kasih sebenarnya tidak berharga. Terdapat dalam Matius 22 ayat 30. Kasih akan kekal selamanya. Kita akan dievaluasi berdasarkan kasih kita. Nah, itulah mengapa. Ekspresi kasih yang terbaik adalah waktu. Nah, waktu adalah pemberian Tuhan yang paling berharga karena kita hanya memiliki secara terbatas. Jadi kita harus menghargai waktu. Menjadi anggota Kristus. Kita harus menjadi anggota Kristus. Kita harus menjadi anggota tubuh Kristus. Dan kita sebenarnya sudah menjadi anggota tubuh Kristus kalau kita percaya kepadanya dan mau terus-menerus datang ke hadiratnya. Mengapa kita memerlukan keluarga gereja? Yang pertama, keluarga gereja menunjukkan bahwa Anda adalah seorang percaya sejati. Yang kedua, keluarga gereja yang kedua
keluarga gereja menggerakkan Anda Yang kedua, keluarga gereja menggerakkan Anda keluar dari isolasi pementingan diri sendiri. Nah, jadi kita tidak berdiam sendiri di rumah seperti orang yang tidak mengetahui arah hidup kita ini. Yang ketiga, keluarga gereja membantu Anda mengembangkan otot rohani. Keempat, tubuh Kristus memerlukan Anda. Yang kelima, kita akan mengambil bagian misi Kristus di dunia. Bagaimana memulihkan suatu hubungan? Berbicaralah kepada Tuhan sebelum berbicara kepada orang yang bersangkutan. Yang kedua, selalu mengambil inisiatif. Bersimpati dengan perasaan mereka. Pakailah telinga lebih daripada mulut. Jadi kita harus jadi pendengar yang baik. Akuilah bagian Anda dalam konflik itu. Kelima, seranglah orangnya, bukan maaf. Yang kelima, seranglah masalahnya, bukan orangnya. Jadi kita harus menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan suatu ikatan. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan suatu ikatan yang telah kita jalin lama. Yang keenam, bekerja samalah sesering mungkin. Dan yang terakhir, tekankanlah resiliasi, bukan resolusi. Nah, diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. You were created to become like Christ. Roh Allah bekerja dalam diri kita. Keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan dengan meniru, tetapi dengan ditinggali roh. Kita mengizinkan Kristus untuk hidup melalui kita. Jadi kita harus bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memakai dan Tuhan memakai firman, umat dan situasinya untuk membentuk kita. Menjadi serupa dengan Kristus adalah proses pertumbuhan yang lama dan perlahan. Oke, saya di sini akan menyebutkan materi saya yang ketiga, yaitu image, rupa dan juga macam-macam. Oke, created in God's image. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dituliskan, let us make man in our image. Tuhan menciptakan, Tuhan membuat kita serupa dengan gambaran Allah. Di Kejadian 1 ayat 27, Tuhan membuat kita serupa dengan Dia, dengan gambarannya. Jadi Tuhan itu membuat kita serupa dan segambar dengan Allah. Jadi kita itu harus menganggap diri kita itu istimewa karena Tuhan sangat baik. Tuhan menciptakan manusia melebihi ciptaan lainnya. Image bearers. Tuhan membuat kita serupa dengan Allah, dengan kepribadian juga, seperti kepribadian Allah juga. Di Kejadian 5 ayat 3, Adam sudah 130 tahun, dia sudah punya anak dan rupanya seperti Allah, dan dia menamainya. Di Kejadian 1 ayat 28, Tuhan menciptakan manusia sampai 3 kali Tuhan bilang Tuhan menciptakan manusia
Jika masa dibuat, masa harus seperti Tuhan memiliki tiga Tritunggal. Jadi kita memiliki, jadi kita itu sudah memiliki kepribadian Tritunggal yang Tuhan sudah buat dari awal. Nah, ini struktur manusia. Yang pertama monis. Yang pertama itu manis, yaitu lebih ke materialis. Yang kedua dualisme. Di dalam tubuh terdapat jiwa dan tubuh. Yang ketiga ini adalah yang harus kita miliki dan Tuhan sudah menyiapkan ini dari awal dan sekarang Tuhan sudah menyediakan kita badan, jiwa dan juga roh. Tuhan menciptakan manusia agar bisa agar manusia berhubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Dalam Yesus kita bisa yang pertama kita bisa berpikir seperti Tuhan. Yang kedua kita bisa berkomunikasi terdapat dalam Genesis 1 ayat 28 dan juga dalam Yesus kita bisa menciptakan, kita bisa menciptakan pesawat, manusia bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan rumah, bisa menciptakan apapun. Jadi kita itu sudah diberikan talenta untuk menciptakan. Tuhan bersama Tuhan kita bisa mendapatkan rupa yang tampan dan cantik. Bersama Tuhan kita bisa mendapatkan roh. Bersama Tuhan kita bisa evaluasi dan bisa menilai apapun yang ada. Bersama Tuhan kita bisa mendapatkan cinta. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan. Yang pertama dengan satu Tuhan diciptakan manusia diciptakan untuk menghormatinya, untuk memuliakan namanya. Yang kedua, Tuhan menciptakan kita untuk belajar. Ketiga, Tuhan menciptakan kita untuk bertambah jumlah atau menambah keturunan. Ketiga, Tuhan menciptakan kita untuk menguasai. Maksudnya menguasai apa yang telah Tuhan ciptakan, seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Manusia itu memiliki, saking spesialnya, manusia itu memiliki ciri khas tersendiri dari dibandingkan dari kita dua yang dari manusia itu memiliki ciri khas tersendiri berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Yang membedakan memiliki ciri khas manusia lebih daripada hewan adalah yang pertama, manusia diberikan oleh Tuhan kepintaran supaya kita bisa berpikir. Kedua, bahasa. Walaupun emang kayak ada burung tua, burung beo, tapi Tuhan lebih membuat manusia lebih istimewa lagi dengan bisa berbahasa. Yang ketiga, Tuhan memberikan kita talenta untuk kreatif. Empat, Tuhan juga memberikan kita daripada hewan juga, kita bisa manusia bisa memiliki moral dan yang terakhir manusia memiliki emosional. Ya, itu masih saya. Sebelumnya, saya minta maaf karena saya tidak bisa menampilkan PPT saya kembali dikarenakan ada kendala teknis.
Oke, saya akan menyudutkan presentasi saya. Yang keempat, mengenai karakter Kristiani. Oke. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal." Mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besarnya kasih Allah pada kita. Dalam Galatia 3 ayat 13 juga dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sebegitu hebatnya Tuhan. Sebegitu sayangnya Tuhan kepada manusia sehingga ia rela menjadi orang yang terkutuk di hadapan banyak orang. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 juga dikatakan ia sendiri memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 juga dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam pernyataan Alkitab, dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, manusia itu bisa menjadi keluarga, teman, masyarakat, jemaat. Juga kita harus menghormati Tuhan. Karakter. Kita membahas definisi karakter sekarang. Karakter itu adalah milik personal, keadaan sesungguhnya, hal yang melekat pada diri kita dan properti pada diri kita. Orang-orang yang bisa menilai karakter kita banyak, bisa orang yang terdekat dengan saudara, orang yang terdekat, bisa itu saudara, keluarga, teman, tetangga, ataupun yang punya pacar, yang punya atau udah suami istri atau suami, ataupun anak juga bisa mengetahui karakter dari diri kita. Nah, menurut kacamata Tuhan, ketika Tuhan menemukan seseorang yang sudah mau dibimbing, dia akan berguna sampai selama-lamanya. Itu menurut kacamata Tuhan. Contohnya orang yang mau dibimbing dan mau taat kepada Tuhan sampai kapanpun, dan
mau menghormatinya seperti Musa, Gideon, dan juga Daud. Firman Tuhan juga ingatkan tentang pentingnya karakter. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tuhan lebih menghargai attitude yang baik, attitude yang menghargai, attitude yang percaya, attitude yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 5 juga mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Di dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita harus memiliki karakter yang Kristen. Apa itu karakter yang Kristen? Adalah karakter yang serupa dengan Allah. Nah, yang membentuk karakter seseorang adalah ada beberapa faktor yang bisa membentuk karakter. Itu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor eksternal yang bisa membentuk karakter kita dari teman, keluarga, guru, pendeta, bahkan idola juga bisa membuat karakter kita menjadi terbentuk. Itu adalah faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internalnya, ya cara pandang kita, cara kita menanggapi idola kita, cara kita menanggapi guru, cara kita menanggapi pendeta. Jadi faktor internalnya dari kita sendiri, kita harus mengubah mindset kita menjadi mindset yang maju, supaya kita memiliki karakter seperti Kristus Yesus. Nah, apa sih tujuan hidup orang Kristen? Tujuan yang paling utama adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi kita harus semakin serupa dengan Kristus agar hidup kita bisa menjadi lebih baik dan lebih terarah ke depannya. Nah, setelah kita membahas karakter seperti Kristus, apa karakter seperti Kristus yang harus kita contoh? Yang pertama, kerendahan hati dan integritas. Tuhan itu penyayang. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 8, Tuhan itu dikatakan penyayang dan rendah hati. Di dalam Petrus 5 ayat 5 juga dikatakan Tuhan rendah hati. Jadi kita harus merendahkan hati dan berintegritas. Itu adalah salah satu contoh karakter Kristiani. Jadi sebenarnya yang membuat karakter kita atau yang membuat tujuan jalan kita seperti itu adalah hati, karena kebesaran seseorang terlihat dari karakter dan hatinya. Dalam Amsal 7 ayat 19 seperti dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bagaimana membangun karakter Kristiani? Yang pertama,
Yang pertama, sering dibutuhkan keberanian karena harus berani tampil beda. Jadi kita harus berani tampil beda, kita harus keluar dari zona nyaman kita harus bisa berani tampil beda agar kita bisa menyerupai karakter Kristiani. Yang kedua, berserahlah pada kedaulatan Allah. Oke, karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup. Jadi karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup. Jadi kita harus menguatkan karakter kita supaya pilar dari kehidupan kita juga bisa kuat, agar kita bisa hidup dengan terarah, tidak jauh dari Tuhan dan juga selalu di jalan Tuhan. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan dari materi tentang karakter Kristiani. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menunjukkan presentasi saya yang berjudul visi hidup. Jadi kita itu sebagai manusia harus memiliki visi hidup yang jelas, visi hidup yang terarah, agar hidup kita memiliki arah yang jelas, agar hidup kita memiliki jalan yang lurus. Jadi kita itu harus memiliki visi hidup yang jelas dan terarah. Karena dalam Yakobus 4 ayat 14b dikatakan, apakah arti hidupmu? Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, jadi manusia itu hanya uap di mata Tuhan yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oleh karena itu, kita itu harus mempunyai visi hidup yang jelas agar hidup kita bisa berharga di mata Tuhan. Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia yang pertama, kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Yang kedua, kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Yang ketiga, kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Yang keempat, kita didesain untuk melayani Allah. Dan yang terakhir, kita dibuat untuk sebuah misi. Nah, mau kemana visi hidup? Mau kemana arah hidup kita? Misalnya setelah lulus sekolah deh, mau kemana kita? Kita harus memiliki tujuan yang jelas. Mau melanjutkan kuliah atau bisnis, masuk ke dunia politik, pelayanan, atau mengkombinasikan berkuliah atau sambil bekerja. Kita terus mempunyai visi hidup yang jelas, tujuan hidup yang jelas. Visi hidup juga mempunyai peran khusus. Visi hidup, peran khusus apa yang akan dilakukan baik dalam profesi maupun dalam pelayanan. Nah, jadi kita itu harus memiliki keahlian khusus yang menonjol di dalam dimanapun kita berada. Kalau misalnya di olahraga, jadi kita harus memiliki visi yang jelas agar kita bisa menonjolkan kemampuan kita. Visi juga menolong kelak dalam kesaksian hidup, semangat dan kegigihan bekerja, sikap penuh kasih dan tidak egois, kemampuan mampu bekerja sama dalam tim, sikap dan pandangan akan uang, menghindari sikap instan atau serba cepat. Nah,
visi menolong kita kelak dalam hal-hal seperti tadi. Jadi visi itu penting. Nah, mengapa visi hidup itu penting? Nah, karena visi hidup itu menolong seorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Jadi visi itu mampu membuat kita fokus ke dalam satu tujuan. Kalau kita memiliki visi yang jelas, kita akan fokus ke dalam satu tujuan. Kalau kita memiliki tujuan yang jelas, kita akan mengerjakannya dengan sepenuh hati. Jadi dengan kita memiliki visi yang hidup yang jelas, kita akan tetap fokus kepada tujuan. Visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Nah, karena itu visi harus dimiliki, dipelihara, dan senantiasa segar dan realistis. Nah, cara untuk menentukan visi hidup adalah dengan cara berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan, merencanakan visi dengan Tuhan agar visi kita bisa berjalan dengan lancar. Visi juga bisa ditentukan oleh passion kita. Bidang apa kita saat ini, misalnya olahraga. Nah, visi kita harus bisa menjadi atlet internasional. Nah, itu sudah visi yang bagus. Visi juga yang menentukan visi hidup juga bisa dari talenta, bisa jadi pendapat orang lain juga. Visi juga berperan aktif memberitakan Injil dan melipat gandakan murid melalui pendidikan dan teologi secara holistik. Nah, kalau kita sudah memiliki visi hidup, yang kita harus lakukan adalah komitmen. Karena di Alkitab juga mengatakan di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita harus komitmen dalam menjalankan visi yang sudah kita tentukan dari awal. Sekian materi tentang visi hidup. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yang terakhir yang berjudul Amanat Agung. Mengingat prinsip besar pertama Alkitab itu upah dosa. Dalam Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Dan prinsip dasar kita yang lain dari Alkitab adalah kasih. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ada juga percaya dalam Roma 10 ayat 9, sebab jika Yesus mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tuhan juga adalah satu-satunya jalan. Di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Tuhan itu adalah satu-satunya jalan menuju kerajaan sorga. Status kita di dalam Tuhan adalah sebagai anak. Karena di Yohanes 1 ayat 12 sampai 13 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati kepada Tuhan, status kita adalah anaknya. Siapa yang tidak bangga menjadi anak seorang raja?
seorang teladan bagi seluruh umat manusia. Jadi kita harus bangga status kita sebagai anak Allah. Dan kita harus terus menjadi anak Allah dengan cara percaya. Dan kita juga hidup di dunia ini untuk menjadi saksi untuk kebenaran Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ujung bumi. Jadi kita itu adalah saksi untuk Tuhan karena Tuhan sudah menyebarkan kebenaran, kebaikan, dan juga keteladanan bagi seluruh umat di dunia, di bumi. Kata Alkitab di dalam Roma 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Jadi bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar Dia? Bagaimana mereka mendengarkan Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi semua yang diceritakan dengan bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia, itu semua dikatakan di dalam Alkitab. Semuanya sudah ditulis dan sudah direncanakan oleh Tuhan dan ditafsirkan di Alkitab supaya kita semua bisa semakin percaya kepadanya. Bagaimana kita mengikuti perintah Tuhan? Dengan cara menjadikan diri kita sebagai murid-Nya. Dengan cara membaptis diri kita, mengajar diri kita sendiri dan mengulanginya. Jangan sia-siakan karunia Allah. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia karena karunia Allah yang telah kamu terima. 2 Korintus 6 ayat 1. Jadi jangan sia-siakan karunia Allah. Kita sudah mendapat mahkota. Dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15 dikatakan kita sudah mendapatkan mahkota dari Tuhan karena kita sebagai umatnya yang percaya. Dalam Yakobus 4 ayat 13, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi hidup kita itu tidak ada arti, tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan yang besar. Kita itu hanya sebatas uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kita harus benar-benar menghormati Tuhan sebagai Tuhan kita. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, inilah amanat agung yang sebenarnya Tuhan sisipkan di dalam Alkitab. Tuhan ingin kita pergi dan menjadikan semua orang menjadi murid-Nya dengan cara membaptiskan dengan nama Bapa dan Anaknya Roh Kudus. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tuhan ingin kita pergi untuk mencari orang-orang yang belum berada di jalan kebenaran. Dan Tuhan juga ingin kita mengajarkan
melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan ingin kita menyadarkan bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Paulus juga sering mengatakan di dalam suratnya, menyatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunlah bangunan Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan seperti itu. Nah, kita juga harus memiliki value untuk hidup. Nah, value yang kita butuhkan adalah yang pertama, integritas. Kita harus berintegritas dimanapun kita berada, di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, dan maupun di bermasyarakat. Kita harus memiliki integritas yang jelas dan baik. Dan kita juga harus bersikap bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dimanapun kita berada. Walaupun itu hal sekecil apapun, kita harus tetap bertanggung jawab, karena itu adalah value yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita sebagai anaknya. Kita juga harus bersifat transparan. Kita harus bersifat terbuka, jangan menyendiri seperti orang misterius. Tuhan tidak menginginkan orang yang seperti itu. Dan kita juga harus bisa menjadi orang yang bisa melayani dalam bidang apapun. Tapi yang paling penting, value yang paling penting dalam melayani adalah melayani Tuhan di gereja. Dengan cara pelayanan, apapun pelayanannya, Tuhan pasti akan senang. Tuhan juga menginginkan value dari kita itu adalah rendah hati. Jadi kita harus rendah hati kepada siapapun, dimanapun kita berada. Kita harus rendah hati dan jangan berjumawa. Nah, kembali lagi ke Matius 28 ayat 19-20 yang menjadi amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita harus menjadi contoh bagi orang-orang yang belum mengetahui jalan kebenaran, supaya orang-orang bisa sadar bahwa kita itu bisa supaya orang-orang sadar bahwa kita itu bervalue tinggi, dan orang-orang ingin tahu kenapa kita bervalue tinggi, karena kita ada di jalan Tuhan. Jadi orang juga ingin mengikuti jalan ini, jalan Tuhan. Jadi itulah pesan Tuhan. Jadi kita harus mengajak jiwa-jiwa yang belum berada dalam kebenaran menjadi di jalan kebenaran, yaitu dengan cara menjadi murid Tuhan dan menjadi anaknya. Terima kasih. Sekian presentasi saya dari awal sampai akhir. Maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.